Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Hardiansyah dari kelas 1A reguler Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2021 09 10 100 104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Upaya Penyembuhan Gangguan Kecemasan pada Mahasiswa. Yang pertama adalah pendahuluan. Altmans dan Emery 2013 menyebutkan bahwa kecemasan merupakan suasana yang sering dikaitkan dengan emosi takut. Ketakutan yang dialami oleh individu yaitu dalam keadaan nyata dan dekat. Ketakutan yang berlebihan akan meningkat dengan cepat dan membantu dalam mengumpulkan respon melalui perilaku individu tersebut terhadap ancaman dari lingkungan. Perasaan cemas dapat ditemukan dalam kampus. Perasaan cemas biasanya disebabkan oleh proses akademik atau proses pembelajaran, seperti pengerjaan tugas maupun ujian. Kecemasan akademik merupakan perasaan yang mencekam dan kegelisahan terhadap segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi, sehingga mengusik proses akademik yang meliputi pengerjaan tugas dan segala aktivitas lainnya yang berkaitan dengan akademik. Sanitiara, Nasriati, dan Firdaus 2014. Pada abad ke-20 disebut sebagai abad kecemasan. Hal itu terjadi karena pada abad ini gangguan psikologis telah meningkat di antara orang-orang. Riyadi 2013. Kecemasan diartikan sebagai kondisi umum dari ketakutan atau perasaan tidak nyaman, yang ditandai dengan gejala fisik seperti berkeringat, palpitasi, kejang otot dada, penyakit gastrointestinal atau pencernaan, dan agitasi yang diciptakan sebagai respon terhadap rangsangan internal dan eksternal dan cenderung ke gejala kognitif, emosional, fisik, dan perilaku. Nevid, Ratus, dan Green dalam Coe et al. 2021. Setiap mahasiswa dihadapkan berbagai situasi atau kejadian yang dapat memicu munculnya kecemasan atau serangan panik. Misalnya adanya kuis dadakan, presentasi dadakan, kelas dadakan, deadline tugas, dan lainnya. Mahasiswa ada di masa peralihan dari remaja menuju dewasa muda. Selain memiliki tugas untuk belajar, mahasiswa juga harus mulai memikirkan bagaimana keberlangsungan hidupnya nanti ke depannya bagaimana. Perubahan-perubahan itu membuat mahasiswa berada di masa yang rentan untuk mengalami gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan. Gangguan secara umum adalah proses mengalihkan perhatian individu atau kelompok dari area fokus yang diinginkan dan dengan demikian menghalangi atau mengurangi penerimaan informasi yang diinginkan. Kecemasan adalah suatu bentuk tindakan emosi dan perasaan dasar yang umum dirasakan oleh setiap orang yang sedang menghadapi keadaan yang dianggap mengancam dirinya. Freud dalam Art 1974 menggambarkan dan mendefinisikan kecemasan sebagai suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang diikuti oleh reaksi fisiologis tertentu seperti perubahan detak jantung dan pernapasan biasanya lebih cepat. Menurut Freud, kecemasan melibatkan persepsi tentang perasaan yang tidak menyenangkan dan reaksi fisiologis. Dengan kata lain, kecemasan adalah reaksi atas situasi yang dianggap berbahaya. Kecemasan dapat muncul sebagai suatu respon fisiologis untuk mengantisipasi suatu permasalahan yang dapat atau yang mungkin akan datang atau muncul sebagai gangguan jika timbulnya berlebihan. Sebagai kecemasan panik adalah reaksi wajar yang dialami oleh mahasiswa. Namun, jika gangguan ini terus terjadi dapat menghambat mahasiswa dalam pengembangan dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor individual diantaranya kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, kematangan, kondisi psikologis, keberagaman, sikap menghadapi problem hidup, bermaknaan hidup, dan keseimbangan dalam berpikir. Faktor lingkungan diantaranya keadaan sosial, ekonomi, politik, adat, kebiasaan, dan sebagainya.
Faktor penyebab kecemasan seperti beban keuangan, bekerja sambil belajar, bergaul dengan teman, gangguan waktu tidur dan bangun, beban belajar yang berlebihan, ketidakhadiran pelayanan konseling, pelaksanaan tugas, pemenuhan harapan keluarga, dan kepedulian untuk mencari pekerjaan atau untuk pendidikan tinggi setelah lulus. Hal ini dapat menambah kecemasan mahasiswa. Maghaminej et al. 2020. Menurut Ramaya 2005, ada beberapa cara mengatasi kecemasan. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, adanya dukungan. Yang ketiga, tindakan fisik. Yang keempat, tidur. Yang kelima, mendengarkan musik. Dan yang keenam adalah mengkonsumsi makanan. Nah, pada orang yang sudah mengalami gangguan kecemasan, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menjadi faktor dalam meningkatkan gangguan kecemasan. Olahraga menjadi salah satu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecemasan, seperti olahraga aerobik, yaitu dengan cara jogging 5 km sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pasien juga dapat diminta melakukan hipnosis ataupun pengobatan tambahan seperti akupuntur. Swansger 2018. Kecemasan dapat diartikan sebagai keadaan mental yang tidak enak, yang ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan prarasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Menurut Elizabeth B. Harlock 1998. Dengan demikian, kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak menenangkan dan ditandai dengan adanya perasaan khawatir, prihatin, dan rasa takut pada situasi tertentu. Namun, apabila individu berhasil tanda-tanda kecemasan, maka perasaan ini juga dapat menjadi motivator untuk berbuat sesuatu. Reaksi kecemasan melibatkan berbagai organ di otak, antara lain amigdala, terlibat dengan pengolahan rangsangan emosional yang menonjol. Kemudian, medial prefrontal cortex atau cortex anterior termasuk cingulate cortex subcallosal dan gyrus. Frontal medial terlibat dalam mempengaruhi modulasi. Hippocampus terlibat dalam pengkodean memori. Nah, adapun dari tujuan penelitian yaitu agar dapat membantu mahasiswa dalam mencegah atau mengatasi adanya gangguan kecemasan. Manfaat dari penelitian ini adalah agar kita bisa mengetahui cara mengatasi kecemasan yang berlebihan, terutama pada mahasiswa. Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dan dalam bagian ini serta penelitian yang relevan. Metode penelitian. Responden dari penelitian ini adalah sebanyak 35 orang mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan pengambilan data dilakukan dengan cara survei. Data yang disajikan berbentuk kuesioner. Responden mengisi kuesioner seputar gangguan kecemasan di dalam kehidupan perkuliahan, menjelaskan rancangan kegiatan, kemudian ruang lingkup atau objek, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Kemudian, selain menggunakan metode kuantitatif, di sini juga kita menggunakan metode studi literatur. Nah, ini adalah hasil survei kuesioner yang kami buat. Hasilnya itu adalah hasil yang didapatkan 95% mahasiswa mengalami gangguan kecemasan. Ditandai dengan gejala fisik meliputi gugup, gelisah, gemetar, banyak berkeringat, napas pendek, jantung berdetak lebih cepat, badan terasa panas dingin, mual, pusing, sulit bicara, tangan berkeringat dan lembab, leher atau punggung terasa kaku, dan lain-lain. Gejala tingkah lakunya meliputi perilaku tergantung, bingung, perilaku menghindar. Gejala kognitif meliputi khawatir terhadap sesuatu, kesulitan konsentrasi, atau memfokuskan pikiran, mengalami stres. Hasil dan pembahasan. Data umum menunjukkan 71% perempuan dan 29% laki-laki
Meskipun begitu, gender tidak berpengaruh terhadap terjadinya gangguan kecemasan. Tetapi, berdasarkan hasil responden penelitian ini, mayoritas yang mengalami gangguan kecemasan adalah wanita. Menurut Hawari 2008, wanita lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan dengan pria. Karena apa? Karena akibat dari reaksi saraf otonom yang berlebihan dengan naiknya sistem simpatis. Naiknya norepinefrin, terjadi peningkatan pelepasan katekolamin, dan adanya gangguan regulasi serotonergik yang abnormal. Kaplan dan Sadok 2008. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kisaran umur rata-rata responden yaitu berumur 18 sampai 20 tahun. Kisaran umur responden bisa dilihat dari pembagian kelompok usia menurut Herlock tertera pada kelompok masa dewasa ini, early adulthood. Masa dewasa ini merupakan periode penyelesaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Maksud dari dewasa ini adalah keinginan agar memperoleh hidup lebih mandiri dan banyaknya tuntutan beban. Ada 4 tingkat kecemasan. Menurut Stuart 2007, ada 4 tingkat kecemasan yang dialami oleh individu, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, tadi hasil survei kuesioner yang kami buat, tingkat kecemasan responden 5% tidak ada kecemasan, 26% mengalami cemas ringan, 29% mengalami cemas sedang, 40% mengalami cemas berat. Yang pertama adalah cemas ringan. Tingkat kecemasan ringan adalah cemas yang normal, yang biasanya bagian sehari-hari, dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian, tetapi individu masih mampu memecahkan masalahnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah cemas sedang. Tingkat kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal-hal yang penting dan mengesampingkan yang tidak penting atau bukan menjadi prioritasnya. Yang ketiga adalah cemas sedang. Tingkat kecemasan berat sangat mengurangi persepsi individu, di mana individu cenderung untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang terinci dan spesifik, dan tidak dapat berpikir kepada hal-hal yang lain. Yang keempat, ada juga panik. Tingkat panik dari suatu kecemasan berhubungan dengan kekuatan dan teror karena individu mengalami kehilangan kendali. Kemudian, solusi untuk menghadapi kecemasan. Nah, di sini, solusi atau cara untuk menghadapi kecemasan itu sendiri. Solusi yang dinilai efektif untuk mengatasi gangguan kecemasan bernama Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Menurut Aaron Tebeck mendefinisikan CBT adalah sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. CBT membantu untuk mengerti tentang bagaimana pikiran manusia berfungsi karena berdasar pada neuroscience, penelitian, dan psikologi sains. CBT itu sendiri adalah pengobatan yang efektif untuk mengatasi anxiety disorder dan biasanya mengarahkan kita untuk menurunkan kecemasan itu sendiri. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa terapi ini setara dengan pengobatan dengan obat-obatan dan lebih efektif dalam 6 bulan setelah pemeriksaan berkala. Bursa 2017. Keunggulan dari CBT itu sendiri adalah CBT akan fokus pada satu masalah tertentu dalam hidup sehingga tidak akan dipusingkan oleh masalah dan keluhan lainnya. Yang kedua, sangat terstruktur karena tidak perlu menjelaskan seluruh rincian hidup dari masa lalu hingga masa sekarang. Hanya perlu membahas satu masalah yang sedang dialami saja. Dan juga bisa menentukan satu tujuan yang sangat spesifik untuk dicapai setelah terapi selesai. CBT adalah terapi yang bersifat terbuka yang dimana bisa mendiskusikan jalan terbaik tanpa dipaksa dan dicocoki saran dan terapis yang tidak sesuai dengan pribadi. CBT biasanya tidak memakan waktu terlalu banyak, dalam 10-20 kali pertemuan diharapkan sudah menunjukkan adanya kemajuan. Kemudian,
Dari segi psikologis, dengan pemberian terapi pengendalian kepanikan, PCT, Panic Control Therapy, yang berisi 3 komponen, Kraske dan Barlow dalam Davidson dan kawan-kawan 2004, yaitu yang pertama, teknik relaksasi. Teknik relaksasi adalah suatu bentuk instruksi berupa gerakan-gerakan yang disusun secara sistematis untuk mengendurkan bagian-bagian seperti otot-otot pikiran dan tubuh dan kembali dari tangan keadaan rileks dan terkontrol normal. Contohnya adalah gerakan ke gerakan kaki. Kemudian adalah kombinasi intervensi behavioral kognitif dari Ellis dan Beck. Keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Cara kita berperilaku dan sikap kita terhadap lingkungan sekitar. Pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Kemudian kesimpulan. Dari hasil penelitian pada mahasiswa menunjukkan angka kecemasan yang cukup tinggi. Dengan hasil yang 50% tidak ada kecemasan, 26% mengalami cemas ringan, 29% mengalami cemas sedang, dan 40% mengalami cemas berat. Dari yang bisa diamati melalui kuesioner, didapatkan bahwa faktor-faktor yang kemungkinan menyebabkan gangguan kecemasan adalah faktor kebiasaan individu, yaitu kurangnya rasa percaya diri dalam diri mahasiswa, selalu tergantung pada orang lain. Berdasarkan hasil survei yang didapat, cara responden menghadapi gangguan cemas dengan cara menggunakan metode basic dulu, exhale dan inhale, baru minum air, dan berusaha mengontrol pikiran sesadar mungkin, dan bisa juga dengan cara merelaksasikan diri dengan berusaha tenang, tarik nafas, dan atur nafas, serta berpikir positif. Nah, di sini ada pun dari daftar pustaka, sumber-sumber artikel yang kami buat. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.